Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Ahsanul Radita, NIM 224101039 dari kelas Data Mining B. Pada nomor 1, kita disuruh untuk memasukkan iris CSV ke data frame. Sebelumnya, data frame itu adalah tabel atau data tabular dengan array 2 dimensi, yaitu baris dan kolom. Struktur datanya itu adalah yang paling standar untuk menyimpan data. Pada setiap kolom di data frame merupakan objek dari series dan barisnya terdiri dari elemen yang ada pada series. Sebelumnya, kita lihat dulu, ini adalah iris CSV-nya. Nah, di sini dia memiliki sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan variety. Nah, di sini untuk variety yang Setosa dia ada pada nilai sampai 50. Karena yang baris pertama itu untuk namanya tadi, dan ada untuk versi color itu dari 51 sampai ini 100. Dan untuk yang Vinca itu ada dari 101 sampai 150. Jadi di sini ada 150 data. Kita kembali ke kandungannya. Nah, di sini yang pertama kita importkan pandas SPD. Nah, pandas ini fungsinya itu untuk memanipulasi dan menganalisis data. Nah, digunakan untuk membuat tabel, mengubah dimensi data, dan mengecek data. Lanjut, kita import NumPy SNP dengan import matplotlib.pyplot-lt. Dan di sini kita buat from google.colab, kita importkan filesnya, kita upload sama dengan files.upload. Nah, di sini kita run, kita masukkan dengan pilih file dan kita pilih yang iris. Lalu kita buat variabel data frame sama dengan pd pandas.readcsv. Ini nama filenya tadi iris.csv, data frame.head. Nah, fungsinya head itu is used to get the first and rows. Jadi dia akan menampilkan first and rows ini baris pertama pada data tersebut. Dan di sini dia akan menampilkan indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2, indeks ke-3, indeks ke-4. Dari data tersebut cuma ditampilkan data yang paling atas. Yang kedua, normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min-max, sehingga setiap nilai atribut memiliki rank 0 sampai 1. Dengan V baru sama dengan V lama min V min dibagi V max min V min. Nah, dengan V baru itu adalah nilai data di suatu sel setelah dinormalisasi, dan V lama itu adalah nilai data asli sebelum dinormalisasi. Untuk V max adalah nilai maksimal dari kolom data, dan V min itu adalah nilai minimal dari kolom data tersebut. Dan di sini V lama sama dengan data frame. Isinya ada sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Untuk V max sama dengan V lama dot max, dan V min sama dengan V lama dot min. Nah, fungsinya itu untuk mengembalikan nilai maksimum dari nilai yang objek yang diambil. Ini untuk fungsi dari max, dan untuk fungsi dari min itu untuk mengembalikan nilai minimal dari objek atau nilai data yang diambil. Di sini V baru sama dengan rumus database, ini V baru dengan V lama dikurangi V min dibagi V maksimal dikurangi V minimal. Untuk V baru sama dengan V baru dot join data frame dari variabel
dengan vbaru.head. Nah, di sini dia akan menampilkan nilai dari data yang udah kita hitung menggunakan ini, vbaru tadi. Dan dia menampilkan data pada headnya atau data pada awal. Lanjut nomor 3, yaitu cari centroid dari data yang telah dinormalisasi, dan centroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Di sini kita buat centroid setosa, variasi setosa sama dengan vbaru.ilog. Nah, di sini fungsinya untuk menyeleksi menggunakan bilangan bulat. Jadi di sini ilog itu untuk menyeleksi bilangan-bilangan bulatnya. Nah, tadi kita udah melihat pada data iris CSV nilai dari setosa itu, variasi setosa dia ada pada ke 0 sampai yang 50. Jadi dia akan menyeleksi nilai-nilai dari 0 sampai 50. Min. Nah, fungsinya statistik min itu untuk mencari sigma atau untuk total keseluruhan item dari variabel data. Terus di sini kita buat centralized versi color sama dengan vbaru.ilog. Nah, untuk nilai dari versi color dia ada pada dari 50 sampai 100.min, dan centroid pada Virginica dengan vbaru.ilog dari 100 sampai 150.min. Nah, di sini kita print, kita buat judulnya setosa, kita print centroid setosa, nilai ini yang dia hitung. Terus ini untuk versi color, mengambil menjadi centroid versi color ini. Terus yang ini Virginica untuk mengambil dari centroid Virginica ini. Nah, di sini muncul, nah ini untuk yang setosa. Sepalingnya ada sekian, sebaliknya ada sekian, peta length, peta width, dan tipenya adalah float. Nomor 4, masukkan iris testing.csv ke data frame. Normalisasikan iris testing.csv menggunakan vmin dan vmax pada data 1. Sama untuk iris testing, kita from google.colab, kita importkan files, kita upload sama dengan files.upload. Kita run, kita pilih file, kita yang iris testing ini sudah berhasil. Lalu kita buat data frame test biar tidak sama yang kayak di atas, sama dengan ini pandas.read.csv, nama filenya iris testing.csv. Ini data frame test menampilkan nilai pada headnya tadi atau nilai awalnya dari iris testing CSV. Nah, di sini hanya menampilkan indeks 0 sampai indeks ke 4. Nah, baru kita buat untuk vmin dan vmax-nya. Nah, kita buat vilama test sama dengan data frame, isinya sama, ada sepaleng, sepalwidth, petaleng, dan petalwidth. Kita buat vmax sama dengan vilama.max, vmin sama dengan vilama.min. Nah, untuk vbaru test menggunakan rumus yang tadi, vilama test dikurangi vmin dibagi vmax dikurangi vmin. Dengan vbaru test dijoin pada data frame test yang variety dengan vbaru test.head. Nah, di sini udah menampilkan datanya untuk data dari
iris testing CSV tadi menggunakan min dan max. Lalu prediksilah kelas data iris testing CSV menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iris testing CSV ke centroid masing-masing kelas di iris menggunakan Euclidean distance. Nah, Euclidean distance itu digunakan untuk mengukur jarak antara data satu dengan data yang lain. Nah, kita buat setosa sama dengan data frame test, kita drop variety menggunakan ASIS 1. Nah, ASIS ini pada sebuah array menjelaskan urutan pengindeksan dalam array. Untuk versi color sama dengan data frame test drop variety x-nya juga 1, Virginica sama dengan data frame test drop variety-nya x-nya 1. For x in range data frame test .index.stock dengan setosa.log. Nah, fungsinya log itu untuk melakukan indexing data. Indexing data pada X sama dengan PO. Nah, fungsinya PO itu untuk mendapatkan nilai pangkat dari suatu bilangan. Jadi, PO ini untuk memangkatkan nilai dari ini. np.array dengan list setosa.log X dikurangi np.array list centroid setosa, dan angka 2 ini adalah angka dari PO, jadi dia memangkatkan 2. Lalu untuk versi color.log nilainya log dari X sama dengan PO np.array list versi color.log X dikurangi np.array list centroid versi color dipangkatkan 2 dengan Virginica.log nilai X sama dengan PO np.array list Virginica.log X dikurangi np.array list centroid Virginica dengan dipangkatkan 2. Untuk list itu adalah tipe data yang paling serbaguna yang tersedia dalam bahasa Python yang dapat ditulis sebagai daftar nilai yang dipisahkan koma item antara tanda kurung siku. Nah, di sini kita buat setosa sama dengan list setosa sum x1 data play np skrt. Nah, di sini fungsinya sum itu untuk menjumlahkan semua bilangan atau item yang menjadi argumennya. Dan fungsinya skrt ini pada Python untuk mengembalikan akar kuadrat pada tipe data integer dan float. Nah, di sini sumnya x1. Untuk versi color sama dengan list versi color sum x1 play np.skrt dan Virginica juga list Virginica.sum x-nya 1 data play np.skrt. Nah, di sini kita buat variabel dengan nama hasil sama dengan setosa. Ini untuk setosa itu sama dengan setosa yang mengambil nilai hitung dari setosa ini. Versi color juga, versi color yang ini Virginica sama dengan Virginica yang ini. Jadi dia mengambil nilai dari perhitungan tersebut dengan data frame hasil sama dengan pd.data frame hasil dari ini. Nah, kita buat prediksi dari variasi. Nah, data frame hasil untuk variasi sama dengan data frame hasil min x1. For i in range data frame hasil index.stop, jika data frame hasil log i yang variasi sama dengan data frame hasil log i setosa, dan itu jadi data frame hasil log i yang variety ini sama dengan setosa. Jadi untuk yang variety ini kalau dia sama dengan setosa, jadi dia masuk ke dalam varian yang setosa. Elif yang data frame hasil log i, nilai for i ini untuk variety sama dengan data frame hasil log i sama dengan versi color, dia data frame hasil log i yang variety ini akan masuk pada versi color. Dan else pada data frame hasil log i yang
variety sama dengan Virginica. Kalau dia nggak masuk di Setosa, nggak masuk di versicolor, berarti dia akan masuk di Virginica ini. Ini untuk data frame hasil. Kita run dulu. Di sini dia akan menampilkan data-datanya. Dan ini ada Virginica. Semuanya masuk di Virginica. Lanjut nomor 6, kita hitung berapa persen klasifikasi yang benar, akurasi saat memprediksi kelas. Nah, di sini untuk benar sama dengan 0. Kita buat nilai B. Jadi for B, in range data frame hasil .index.stop. If data frame hasil .log yang B yang variety sama dengan data frame hasil log B yang variety kalau benar tambah 1. Hasil dengan benar dibagi data frame hasil .index.stop dikali 100 karena kita menggunakan persen. Nah, di sini kita print hasil dengan persen. Di sini menampilkan datanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.